Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, para ulama mengatakan bahwa ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam itu diringkas di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu diringkas di dalam surat Al-Fatihah. Karena itulah surat Fatihah itu diperintahkan untuk diulang-ulang setiap kita sholat. Dimulaikan Allah Ta'ala, surat Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengingati dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah. Maksudnya dengan nama Allah itu bagaimana? Kita ini punya keyakinan bahwa segala sesuatu apa saja adalah milik Allah SWT, termasuk diri kita ini adalah milik Allah SWT. Maka kita mengatakan Bismillah, maknanya perasaan dalam hati bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita menggunakan diri kita, menggunakan tangan kita, menggunakan benda-benda yang ada di alam semesta ini dengan nama Allah, dengan mohon pertolongan Allah, dengan keizinan Allah, dengan pertolongan Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Insyaallah kan? Jadi kalau kita makan, minum dengan Bismillah itu maknanya kita ini meyakini bahwa makanan, minuman, apa saja ini adalah milik Allah, tidak bisa bermanfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat tanpa Allah. Maka Bismillah, dengan mengingati Allah, dengan nama Allah. Saya tidak yakin dengan makanan ini, saya tidak yakin dengan minuman ini, saya tidak yakin dengan benda-benda ini, saya yakin kepada Allah. Bismillah. Insyaallah kan? Yang saya harap dalam makanan, dalam minuman, dalam segalanya adalah Allah. Maka apa saja saya mulai dengan Bismillah. Ini diantara maknanya Bismillah itu begitu. Jadi ini kalimah iman nih, Bismillah ini kan sebetulnya. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, semua dimurai, kasih kemurahan. Manusia dikasih kemurahan, binatang dikasih kemurahan, kalajengking pun dikasih kemurahan, setan iblis pun dikasih kemurahan. Kalau tidak dikasih kemurahan, tidak akan bisa hidup walaupun satu detik. Tetapi Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, tidak semua dikasih kemurahan, tapi tidak semuanya disayang oleh Allah. Semua dikasih kemurahan, tapi tidak semuanya
dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman. 3344. menggunakan makhluk tapi hatinya ingat kepada Allah, itu namanya bismillah itu. Kalau menggunakan makhluk, ingatnya makhluk, itu namanya orang lalai. Menggunakan makhluk, bertindak apa saja, hatinya ingat kepada Allah, ucapannya bismillah. Yang maha pemurah, maknanya ya Allah, berikanlah kepada kami kemurahan Engkau. Yang maha rahim, jangan hanya dimurahi saja ya Allah, tapi juga sayangilah saya, masukkanlah saya termasuk golongan orang-orang yang disayangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya seluruh alam, pencipta, pemelihara seluruh alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maknanya segala puji bagi Allah itu bagaimana? Segala kebaikan bagi Allah. Maknanya segala kebaikan bagi Allah itu bagaimana? Ya Allah, berikanlah aku segala kebaikan. Karena memuji itu berarti meminta. Kalau kita ini datang kepada orang kaya, mengatakan kamu orang kaya, kamu orang kaya, saya orang miskin, sama juga dengan minta. Segala kebaikan bagi Allah, segala puji bagi Allah. Maknanya ya Allah, datangkanlah segala kebaikan kepada aku, maka alhamdulillah sebaik-baiknya doa. 3344. Ini biar sholatnya paham betul nih, biar meningkat. Tiap hari alhamdulillah nggak dirasakan nanti. Alhamdulillah, jazakumullah. Maka dalam hadis sebaik-baiknya doa alhamdulillah. Alhamdulillah itu maknanya segala puji bagi Allah. Maknanya segala kebaikan bagi Allah. Maknanya ya Allah, datangkanlah segala kebaikan. Penting ini. Terus pujian diteruskan, Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pemurah kepada seluruh makhluknya, Ar-Rahim yang maha penyayang kepada orang beriman. Maknanya ya Allah, kasihlah kami bagian dari kemurahan Engkau dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang disayangi. Jangan dimurahi tok tapi tidak disayangi, wah nanti jadi iblis. Umurnya dipanjangkan, innama numli lahum liyazdadu ithma, dikasih kemurahan supaya dosanya tambah banyak ya. Umurnya dipanjangkan supaya dosanya tambah banyak. Ini dimurahi tapi namanya nggak disayangi. Ya Allah, murailah kami, berilah kemurahan pada kami, dan sayangilah kami. Semua makhluk dikasih kemurahan tapi tidak disayangi, maka nanti setelah dunia ini ada hari pengadilan. Itulah namanya hari kiamat, untuk menampakkan siapa yang disayangi Allah, siapa yang tidak disayangi oleh Allah. Maliki yaumiddin. Allah itu yang punya
hari kiamat, hari pembalasan. Ini pujian kepada Allah. Ya Allah, Engkau lah yang punya hari kiamat. Maknanya doa juga, Maliki yaumiddin. Ya Allah, Engkau yang punya hari kiamat, maka selamatkanlah aku nanti pada hari kiamat. Yang punya hari kiamat adalah Engkau, maka tolonglah saya pada hari kiamat. Tolonglah aku di padang mahsyar, di sirat. Kasih minum aku dari telaga Kautsar. Temukan aku dengan baginda Nabi. Masukkan aku ke surga tanpa hisab. Nah, itu maknanya Maliki Yaumiddin. Ini Maliki Yaumiddin itu doa juga. Doa ini hanya untuk orang melek, orang tidur tidak bisa doa. Ya Sob. Ulangi lagi. Kalau Maliki Yaumiddin itu doa supaya hari kiamat selamat gitu loh maksudnya. Nah. Taqabbalallah. Selalu diingat-ingat melahirkan kuncinya memahami ini. Setiap memuji Allah berarti meminta. Setiap memuji itu meminta. Jadi memuji itu berarti meminta. Ini diingat-ingat betul sehingga nanti kalau sholat itu memuji Allah berarti meminta Allah, sehingga kita ini betul-betul konsentrasi hati kita ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Hanya Engkau yang aku sembah, karena hanya Engkau lah Tuhan, hanya Engkau lah penguasa, hanya Engkau lah pencipta. Maka hanya Engkau yang kami sembah. Sembah itu bagaimana? Ditakuti dengan sebenar-benarnya, pol-polan, dicintai dengan sebenar-benarnya, ditundui dengan sebenar-benarnya, ikhlas dengan sebenar-benarnya, ridho dengan sebenar-benarnya. Nah, ini bab tasawuf itu di sini semua. Ya. Ibadah yang betul-betul hanya untuk Engkau, hanya kepada Engkau. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau yang aku mintai pertolongan. Maknanya tolonglah aku, hanya Engkau yang aku mintai pertolongan, maka tolonglah aku dalam urusan ibadahku, dalam urusan dakwahku, dalam urusan rumahku, dalam urusan sawahku, dalam segala urusan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami mintai tolong, maka tolonglah saya dalam segala urusan dunia akhirat, sekarang nanti, urusan diriku, keluargaku, umat, dan seluruhnya. Insyaallah. Takbir lagi. Iyyaka na'budu, alhamdulillah. Hanya Engkau yang aku sembah. Iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang aku mintai tolong, maka tolonglah kami. Ya. Ini mau praktek loh semuanya kan, harus paham betul.
Ini bukan pelajaran sekolahan ini mau praktek. Taqabbalallah, jazakumullah. Maka ada masalah apa saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baginda Nabi di Uhud dikepung sama orang-orang kafir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang kafir melencung semua, mental semua, mencelat semua. Ini namanya jurus kenabian. Ada jurus SH, ini jurus kenabian, jurusnya orang iman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dibiasakan sampai mancep betul. Ada urusan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngadepi siapa saja, ngadepi anaknya, ngadepi istrinya, ngadepi tetangga, ngadepi raja-raja, ngadepi kuli-kuli, ngadepi setan demit gendruwo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah kan? Pertama kali ya belum masuk, diulang-ulang lama-lama masuk. Kalau sudah masuk ya kayak orang latihan jurus itu, pertama kali masih belum kuat. Dilatih terus, bus pecah kepala langsung. Kalau cuma sekali dua kali latihan plek ya sudah, nggak ada kekuatannya. Tiap hari 100 kali terus begini, nanti lama-lama godot. Nah, apalagi cuma kepala manusia, kepala karbo pun pecah kayak Joko Tingkir ya. Begitu semuanya kan, dilatih, iman itu dilatih, namanya belajar iman itu gitu tuh. Karena memang manusia itu apa-apa perlu latihan, makan perlu latihan, minum perlu latihan, jalan perlu latihan, apa saja perlu latihan. Maka iman itu harus latihan juga, harus belajar. Begitu tertib Allah untuk manusia. Terus sekarang doa yang lebih khusus, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, bimbinglah saya ini, tuntunlah saya ini kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Ya Allah, saya ini ikutkan para nabi. Para nabi senantiasa yakin kepada Allah, maka jadikan saya yakin kepada Allah. Para nabi senantiasa ibadah, maka tolonglah saya untuk ibadah. Para nabi siang malam dakwah, tolonglah saya untuk dakwah. Para nabi istiqomah, tolonglah saya untuk istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Maksudnya saf pertama para nabi. Ya Allah, hidup saya ini jadikan seperti hidupnya para nabi. Ibadah terus, dakwah terus, istiqomah, ikhlas, makbul, asbab hidayat seluruh alam. Insyaallah kan? Wasiddiqin, jadikan hidup saya itu mengikuti siddiqin, orang-orang yang mantap imannya. Jangan orang kalau ada masalah oling, nah itu namanya nggak siddiq. Amal agama, tapi kalau ada masalah oling, gedek, gedek jatuh, bluk, itu namanya bukan siddiq. Kalau siddiq itu
mantep, madep. Nah, ini namanya siddiq. Pimpinannya Siddiq ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nggak pernah goyang. Orang-orang goyang, dia terus tegar. Siddiqin wasyuhada. Jadikan hidup saya ini seperti hidupnya syuhada, siap mati fi sabilillah. Insyaallah, kan? Apalagi cuma 4 bulan, apa mati pun siap. Nah, ini namanya syuhada. Wassalihin, ikutkan hidup saya ini di jalan hidupnya orang soleh. Orang soleh itu gimana? Apa saja pakai aturan, itu namanya orang soleh. Kalau dakwah ya pakai aturannya dakwah, kalau ibadah pakai aturannya ibadah, kalau berdagang ya pakai aturannya dagang, tidak riba, tidak nipu. Kalau berumah tangga ya pakai aturannya orang berumah tangga, nggak semaunya sendiri. Namanya orang soleh. Jadi kita ikuti para nabi, ikuti para siddiqin, orang-orang yang mantap, ikuti orang-orang pejuang, ikuti orang-orang soleh. Ini yang kita minta waktu sholat itu. Maka inilah kita dalam suatu doa supaya kita ini, hidup kita ini seperti mereka. Kita tidak ingin hidup begini saja, tidak, tapi kita ingin hidup seperti kehidupan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Assalamualaikum. Termasuk kehidupan dakwah, karena seluruh para nabi, seluruh para siddiqin, para syuhada, para solehin, ini orang dakwah semua ini semua, kan? Orang dakwah semua. Walaupun orang itu ibadah terus, kalau belum dakwah ya belum soleh. Belum mengamalkan perintah Allah kok gimana soleh? Ini sudah soleh tapi belum dakwah, belum soleh 100% kalau begitu itu. Begitu juga sebaliknya, ini dakwah terus tapi sholatnya bolong-bolong, ya belum soleh, sama saja. Kita kerjakan seluruh perintah Allah SWT dengan sungguh-sungguh. Insyaallah, kan? Ya, diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jangan sampai saya ini ikut orang-orang yang Engkau murkai. Maksudnya orang Yahudi. Ya Allah, jangan sampai saya ini ikut orang yang Engkau murkai. Maksudnya orang Yahudi. Ini tafsirnya Nabi ini. Orang Yahudi itu bagaimana ciri khasnya? Di antara ciri khasnya, sudah tahu malah nentang. Itu Yahudi. Sudah tahu justru malah nentang. Waladhdallin, ya Allah, jangan sampai saya ini berjalan di jalannya orang sesat. Maksudnya orang Nasrani, orang sesat. Manusia diangkat jadi Tuhan, kayak ngangkat Pak Lurah saja. Manusia kok diangkat jadi Tuhan. Makhluk dianggap Tuhan, ini orang Nasrani. Tuhan dianggap makhluk, makhluk dianggap Tuhan, Tuhan dianggap makhluk. Ini pikirannya orang Nasrani. Ya Allah, saya ini jangan sampai ikut Yahudi, ikut Nasrani. Katanya ikut Nabi Musa, katanya orang Yahudi, tapi malah nggak ikut. Kitabnya Nabi Musa malah dirubah-rubah.
orang Nasrani katanya ikut Nabi Isa tapi malah nggak ikut. Saya jangan sampai begitu ya Allah, ikut Rasulullah betul-betul zahir batin dalam segala urusan. Insyaallah mulai kan. Nah, maka ini Fatihah ini kalau direnungi betul begitu sudah ini perbaikan total mulai kan. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita renungi itu berarti kita ini ingin perbaikan total. Perbaikan mengikuti Nabi ya perbaikan total loh. Urusan ibadah, urusan dakwah, urusan akhlak, urusan segala-galanya hidup lurus kayak para nabi. Nah ini nggak bisa ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau dengan pertolongan Allah yang nggak bisa begitu, tahu-tahu jadi bisa. Ini pelajarannya Fatihah. Lah usahanya kita sekarang usaha latihan untuk perbaikan itu dengan kita keluar 4 bulan insyaallah malaikat. Insyaallah. Yang mau 40 hari 4 bulan silakan berdiri ke selatan, taqabbalallah. Silakan malaikat. Ini prakteknya, tadi pelajarannya, ini prakteknya sekarang. Monggo. Sekarang diulang lagi, 3 lagi, 4 lagi. Mulai bismillah lagi. Megang makhluk ingat Allah. Bismillah itu. Megang makhluk ingat Allah. Megang pulpen ingat Allah, tem taskil. Bismillah.